Saya Miftahul Mizan dari mahasiswa program magang Merdeka Kemendikbudristek di Cybertalent salah satu bisnis unit PT Cybers Global Indonesia. Saat ini kita mengundang dan sudah bersama Bapak Insinyur Sugiharto Santoso yang biasa disapa sebagai Pak Hoki, selaku Ketua Umum Aptiknas dan juga Ketua Umum Apkomindo. Selamat siang Pak Hoki. Selamat siang Mbak Tiara, Mas Mizan ya. Siang. Betul Pak. Sebelum kita berbincang, kita ikuti dulu pemaparan tentang milenial dengan wawasan kedaulatan NKRI di era Society 5.0 yang didahului memperkenalkan tentang Aptiknas yang langsung akan dipaparkan oleh Pak Hoki. Silakan Pak Hoki. Terima kasih. Selamat menyaksikan siaran yang keren ini ya, para mahasiswa. Tentu saya selaku Ketua Umum Aptiknas dan Apkomindo akan memaparkan dulu, tapi dengan cepat ya. Namun demikian nanti paparan ini saya serahkan juga ke Mbak Tiara dan Mas Mizan ya. Nanti teman-teman bisa memperoleh juga, dan di situ ada juga nomor telepon saya, bisa dihubungi. Namun kalau agak sulit harap maklum, tapi pasti akan dijawab yang mengkontak baik melalui call maupun dengan WhatsApp. Sudah tampil ya di slide sini bahwa memang judul utamanya adalah milenial dengan wawasan kedaulatan NKRI di era Society 5.0. Ini sebuah program yang keren ya, nanti bisa diikuti terus dan akan berlanjut dari waktu ke waktu. Tentu tadi sudah disampaikan akan memberikan mengenalkan dulu Aptiknas, ada 5 visi Jokowi untuk Indonesia, kemudian peran teknologi informatika untuk kedaulatan NKRI di era Society 5.0, ada internet masuk desa, ada DILAN ya, digital melayani, kemudian digitalisasi pelayanan transformasi laut karena kita adalah negara kepulauan ya, kemudian juga ada nawacita untuk Indonesia emas di tahun 2045, kemudian supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi. Selanjutnya ada generasi muda untuk ketahanan digital Indonesia. Nanti disimak, silakan ditanya pada saat setelah saya selesai ya, meskipun panjang nih. Baik. Nah, memang saya juga banyak sekali kegiatannya baik di perusahaan maupun di organisasi. Di sini juga ada yang menarik, tentu yang dipromosikan nanti ada Warkop Digital, ada logonya juga, ada Gue Tilang dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan kolaborasi banyak pihak ya. Nah, sekilas tadi disampaikan Aptiknas ini adalah merupakan bentuk organisasi baru yang bertransformasi dari asosiasi sebelumnya bernama Apkomindo yang didirikan sejak tahun 91. Mungkin Mbak Tiara sama Mas Mizan belum lahir belum. Karena usianya sudah 32 tahun, namun yang Aptiknas baru di tahun 2017, jadi usianya baru 6 tahun. Ketua umumnya saya, ada sekjennya Pak Fangki, dan bendaharanya ada Pak Andri. Kami mempunyai legalitas ya, ada SK Kumhamnya baik yang Apkomindo maupun Aptiknas. Ini SK Kumhamnya kami ada di pusat aja, di DPP ada 57 pengurus ya. Di sini kami sampaikan bahwa kami menyampaikan penting bahwa kita menyadari kemampuan diri dan orang lain agar bisa bersinergi melengkapi satu dan lainnya dalam lingkup kecil sehingga besar. Di sini ada tentang pentahelix ya, yang menggabungkan, ada medianya, ada pengusahanya, ada masyarakatnya, ada pemerintah, dan ada akademisinya. Kami di dalamnya nanti saya sampaikan ada beberapa pihak yang memang tergabung seluruhnya untuk menciptakan konsep pentahelix ini. Nanti dicari ya tentang pentahelix ini ya. Kemudian Aptiknas ini memang mempunyai 29 DPD dari Aceh sampai Papua dengan anggota sampai sekitar 2.000. Tadinya sebelumnya Apkomindo hanya komputer, sekarang bisa dilihat ya di penampilannya ini ada dari prinsipal, ada dealer, sistem integrator, ada robotik, ada AI, dan segala sesuatunya ada di dalam Aptiknas ini. Kemudian tadi kami memiliki pengurus sampai 50, waketum saya itu ada sampai 7 ya. Waketum yang pertama itu tentang digital talent ya, tentu memang sangat dibutuhkan, bahkan disampaikan digital talent adalah is a goal ya. Sekarang maksudnya emas itu yang di bagian digital talent. Waketum kedua ada di cyber security ya kan, ada Pak Onower Burbo, kemudian tadi yang pertama ada Pak Sandi Kusuma, yang ketiga ada Pak Andi Tanudideja untuk kerjasama dan untuk event-event ya. Kemudian saya nggak sebutkan semuanya, tapi paling tidak waketum-waketum saya sebutkan. Ada juga waketum 4 di bidang organisasi dan hukum, ada Pak Hince Mandagi. Waketum kelima ada di Smart City dan Industri 4.0, yaitu Pak Tritan.
Waketum ke-6 tentang marketplace dan ekonomi kreatif ada Pak Andiho, dan yang ke-7 adalah Pak Sutardi. Beliau kebetulan juga Ketua Umum AKEN ya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional yang bekerja sama dengan LKPP. Di LKPP ini untuk tahun 2023 anggaran untuk target belanjanya itu 500 triliun ya. Wih, 500 luar triliun ya. biasa Ini sekali. peluang yang sangat besar sekali dan beliau berkenan menjadi Waketum ke-7. Oh. Di Aptiknas sendiri mempunyai 5 fokus. Yang pertama ada digital talent, kedua ada cyber security, ketiga smart city, dan keempat industri 4.0, dan kelima marketplace. Tentu yang utama adalah tentang cyber security yang sangat penting dan banyak heboh juga tentang ada Bjorka. Kemarin belum lama ada salah satu bank juga kena Ransomware. spammer ya kan, dan ada di-hack dan sebagainya. Nah, maka dari itu kami memang lebih fokus, lebih utama memang di cyber security-nya ya. Oleh karena itu tahun lalu sudah ada membuat Cyber Security Connect di tanggal 26-27 Oktober 2022 dan hadir Kepala BSSN-nya yaitu Bapak Letjen TNI ya, Insa Siburian, dan mereka beliau menyatakan sangat mendukung program ini karena kita sangat membutuhkan tentang cyber security ya. Kemudian nanti tentu berlanjut ya untuk di tahun ini di tanggal 25-26 akan ada lagi Cyber Security Connect, nanti bantu dipromosikan juga, dan nanti kalau ada kegiatannya harus hadir nih teman-teman mahasiswa ya. Siap. Nah, di Aptiknas selain itu kami mempunyai 6 pilar yang Smart Nation ya, karena kami memiliki memang lengkap ya. Untuk sukses itu dibagi dalam memperhatikan Golden Triangle, yaitu people-nya, proses, dan teknologi. Di sini kita bisa lihat di sini ada smart city-nya, ada cloud ya kan, ada artificial intelligence, ada cyber security, ada blockchain, dan juga ada hardware-nya, karena memang di sinilah kita bergabung. Kemudian juga ada people-nya, memang manusia-manusianya juga ada dibangun itu prosesnya, dibangun digital talent-nya. Jadi kami berproses semuanya lengkap ada di Aptiknas seperti itu. Dan di Aptiknas kami juga menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini ada beberapa hal yang harus dipelajari. Yang pertama ada artificial intelligence ya. Semua udah tahu ya, luar biasanya AI ini bagaikan pedang bermata dua juga, berbahaya nih kalau salah menggunakannya seperti itu. Jadi perlu juga nanti regulasi. Kemudian juga ada tentang proof of work dan proof of state ya. Kemudian ada quantum computing karena nanti ada lompatan tentang teknologi seperti itu. Kemudian ada IoT tentu saja, Internet of Things. Kelima ada robotik dan automation ya kan. Di Aptiknas juga ada divisi yang menangani robotik dan automation itu. Kemudian tadi saya ulangin memang ada cyber security, bahkan kami memiliki chapter untuk khusus di cyber security. Kemudian ada blockchain, bahkan Aptiknas satu-satunya organisasi yang pertama menggunakan teknologi blockchain untuk pendataan keanggotaannya seperti itu. Wow. Kemudian ada 5G ya, Wi-Fi 6 dan juga edge computing, dan yang selanjutnya adalah extended reality termasuk ada metaverse ya. Nah, ke-10 teknologi itu ada di Aptiknas ya. Kami memang benar-benar fokus di digital talent dan sebagainya. Bahkan tadi saya sampaikan mengenai Pentahelix, disampaikan di sini menggabungkan akademisi, bisnis, community, government, dan juga media. Oleh karena itu, di sini pengurus kami yang menjadi pengurus ada Pak Ono itu sebagai wakil rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kemudian ada juga Pak Mas Toto yang juga sebagai wakil rektor di Institut Sains and Teknologi Al-Kamal. Kemudian ada juga Pak Hince sebagai Ketua Umum Asosiasi SPRI Media. Jadi kami benar-benar tergabung lengkap di Aptiknas, sehingga saya sampaikan oleh karena itu yakin Aptiknas akan dapat dengan cepat membantu melakukan transformasi digital untuk NKRI. Kemudian yang menarik ini tergabung nih, kalau dilihat di sini ada logonya Cyber Academy, Gue Tilang ya, Aptiknas, ada SPRI dan juga SP Pers, karena kami tentu tadi ini pembelajaran ya, seperti ini saat ini kan ada Cyber Academy, pasti udah mulai mengenal nih kan, masuk di Cyber Academy, Cyber Talent dan sebagainya, termasuk ada lembaga sertifikasi di bidang pers. Kemudian juga ada Warkop Digital yang berproses. Kami saat ini juga ada di lokasi salah satu Warkop Digital gitu ya. Kemudian juga tadi kami mempromosikan Gue Tilang bekerja sama dengan Aptiknas untuk citizen journalism.
Juga di sana nanti tempat ini ya, seperti di sini ada alat kontrol sosial, pendidikan masyarakat, termasuk saat ini kita kan dididik juga mengedukasi masyarakat. Bisa loh di kafe ini kita membuat podcast seperti ini untuk melakukan edukasi. Bisa juga hiburan kan, kemarin ada beberapa orang mungkin juga bisa berkaraoke secara positif ya kan, ya kan. Kemudian juga bisa untuk wakil publik, pemberian informasi, pelaporan dan sebagainya. Dan disinilah kami bekerja sama dengan Warkop Digital ya, bisa untuk pembelajaran digital, ruang diskusi digital, inventory digital, pemasaran digital, promosi digital seperti saat ini ya. Ini mungkin satu-satunya nanti bisa dipromosikan bahwa memang kita bisa melakukan banyak hal di sini. Nanti ada bisa transaksi digital, pembayaran digital, pengiriman digital, bursa kerja digital. Tentu ini sangat bisa bermanfaat banyak pihak karena sekarang eranya memang era digital. Jadi kita berbangga lah bisa melakukan kegiatan seperti ini, dan saya hadir di lokasi ini untuk mempromosikan lokasi ini juga. Kemudian memang ekosistem dibangun juga. Nanti kalau bisa Mas Dedi nggak tahu belum tampil ya, Mas Dedi mesti tampil ya di sini karena ini salah satu juga program dari Mas Dedi untuk melakukan hal-hal yang positif, termasuk membangun ekosistemnya bekerja sama dengan perbankan. Jadi nanti ekosistemnya berjalan, dan ini sesuatu yang harus ditingkatkan terus, bergulir terus ya, dikembangkan berkesinambungan. Aptiknas sendiri memang sudah bekerja sama juga melakukan MOU, dan kami mempromosikan tadi kan melibatkan juga media sehingga dikenal bahwa memang ada kerjasama antara Aptiknas dan Cyber Academy maupun nanti ada Warkop Digital dan sebagainya. Memang semua eranya adalah era kolaborasi. Ada beberapa media yang menampilkan kegiatan kami ini ya kan, dipromosikan, tapi tidak semuanya kami tampilkan, nanti penuh ya paparannya. Kemudian tadi dia sampaikan juga ada 5 visi Pak Jokowi ya untuk Indonesia. Pertama tentu semua udah banyak, tapi saya coba mengingatkan lagi bahwa mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tapi infrastruktur pun tidak berarti hanya jalan-jalan. Jalan pun harus terkoneksi dengan digital. Pasti di mana-mana ada CCTV-nya menggunakan teknologi digital dan sebagainya, perhitungan kendaraan dan sebagainya. Kemudian juga pembangunan sumber daya manusia SDM, karena kita harus diakuin bahwa SDM kita tuh lemah ya, harus nanti dilihat bahwa memang masih banyak tertinggal, tapi kita jangan mengeluh, tapi kita melakukan hal-hal yang positif seperti pada saat ini. Kemudian undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan. Kami juga mengundang ya, jadi banyak event-event. Aptiknas bekerja sama melakukan event dengan berkelas IO internasional sehingga mereka hadir dan mempromosikan Indonesia untuk mereka investasi. Jangan juga kita anti asing ya, karena kita juga butuh asing, tapi masyarakat harus tahu bahwa pemerintah sudah cukup piawai ya, artinya melakukan juga yang ada namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kami juga mengundang, tapi mereka harus mengikuti peraturan dari pemerintah, membangun industrinya di sini, tapi menggunakan tingkat kandungan dalam negerinya tuh harus 40% sehingga bisa alih teknologi. Kemudian juga reformasi birokrasi, memang bergulir ya, berjalan reformasi, tapi belum maksimal. Tentu nanti dengan menggunakan teknologi digital, semuanya digitalisasi, maka reformasi itu bisa tercapai. Kemudian APBN yang fokus dan tepat sasaran, karena banyak juga penggunaan-penggunaannya belum ya. Nanti teman-teman media juga bisa membantu mengulas, mengkritisi. Itu beberapa 5 visi Jokowi untuk Indonesia. Kemudian Aptiknas juga melakukan ya transformasi digital sampai ke desa-desa ya. Jadi kita nggak di kota aja, saya juga turun. Di sini ada Pak Hendra juga sebenarnya selalu mendampingin saya, tapi nggak ada fotonya karena Pak Hendra mau nggak mau dia yang bagian dokumentasi ya. Kami menarik juga fiber optik juga sampai ke desa-desa, bisa dilihat ya nanti karya-karya tim dari Aptiknas melalui Kang Dadang. Di sini juga kami melakukan edukasi tentang teknologi itu bukan hanya di hotel-hotel ya, termasuk kalau di sini kan di salah satu Warkop Digital nih ya, tapi kami juga melakukannya itu di secara camping di tenda berkemah kita, supaya supaya biayanya itu bisa sangat terjangkau ya, karena kalau di hotel-hotel bayangkan bagaimana masyarakat Indonesia yang kemampuannya masih minim ya untuk membayar mengikuti pelatihan ya, kita mengadakannya secara di
area terbuka dengan menggunakan tenda. Jadi namanya IT camp. Kita melakukan camping tapi memberikan edukasi supaya masyarakat yang mungkin keterbatasan ekonomi tetap bisa mempunyai kemampuan pemahaman tentang teknologi informasi seperti itu. Kami juga mengunjungi, khususnya tadi saya sampaikan Kang Dadang melakukan kerjasama dengan beberapa SMK ya. Jadi kami mengunjungi, memberikan pelatihan juga link and match supaya mereka memang pada saat lulus itu bisa diterima oleh industrinya, khususnya teman-teman di Aptiknas. Kami juga memberikan pembekalan terhadap calon pekerja di Nokia dan Ericsson, bagaimana sih mereka dibekali untuk seperti ini ya. Maksudnya saya dan Pak Ono nanti bisa di search Google, pasti banyak yang tahu Ono W. Purbo sangat dikenal ya di bidang teknologi informasi, karena beliau beberapa kali juga mendapatkan award tentang teknologi informasi khususnya di bidang internet. Kami melakukan pembekalan, nah mereka harus manjat-manjat nanti mungkin yang Mbak Tiara enggak ya, tapi yang cowok-cowok nih mesti bisa manjat untuk perbaikan menara ya kan, untuk BTS, meskipun dalam tanda petik beberapa BTS lagi sedang masalah ya tentang korupsi dan sebagainya, tapi kita memberikan edukasi juga supaya mereka punya kemampuan, karena skill juga harus dilatih untuk bisa manjat ketinggian dan sebagainya. Kemudian tadi internet masuk desa ya, kita pembangunan infrastruktur berharap juga di 81.000 sekian desa ya, meskipun beberapa hari yang lalu nih udah muncul ada satelit yang akan diluncurkan dan katanya di Januari 2024 akan bisa dipakai di beberapa titik 3T ya, terluar, terpencil ya kan, maksudnya terjauh ya. Tapi kami juga sudah melakukan itu, jadi kami juga coba memberikan konten edukasi masyarakat, termasuk hari ini merupakan konten edukasi ya, artinya melibatkan mahasiswa supaya ada kepercayaan tumbuh dan teman-teman bisa lihat, oh bisa loh seperti ini, oh ini masih mahasiswa, semester berapa ini? Saya semester 6 Pak. Sama dong. Tapi saya semester 6 di bidang hukum, saya kuliah hukum lagi, baru semester 6 juga. Usianya berapa? Saya baru 21 tahun. Nggak apa-apa disebutin ya. Nggak apa-apa. Saya 22. Saya 61. Bapak. Tapi sama-sama semester 6 kita. Iya. Tapi artinya merupakan kebanggaan bisa melakukan edukasi melalui dunia digital seperti ini dan bisa ditonton, ini bisa menularkan kepada mahasiswa-mahasiswa lain dan tahu di sini ada gitu tempat yang bisa meningkatkan kemampuan kepercayaan diri akan tumbuh. Kembali lagi bahwa itu tadi ada konten edukasi masyarakat, kemudian program pendampingan rumah produksi. Seperti ini saat ini kan rumah produksi juga nih membangun industrinya, menciptakan, dan yang terlibat saya lihat mahasiswa-mahasiswa semua ya. Jadi ini sesuatu yang memang kita juga canangkan. Kemudian jalur mediasi komunikasi pedesaan dan publikasi potensi desa, karena desa itu potensinya sangat besar sekali, tapi belum maksimal ya. Misalnya satu daerah menghasilkan entah itu bawang atau sayur mayur, kalau tidak terdistribusi kan sayang sekali, padahal potensinya sangat besar. Maka dari itu kami juga peduli untuk jalur komunikasi, dan cita-cita Mas Dedi juga nanti kan membuka sebanyak mungkin warkop digital di berbagai desa ya, tempat digitalisasi pedesaan. Memang itu merupakan cita-cita kami juga. Jadi kami bukan hanya berbisnis di kota, benar-benar tadi saya menyampaikan benar-benar ke desa, benar-benar turun, dan ke depan ada program lagi yang belum dapat saya sebutkan karena nanti sudah goal baru kita ceritakan. Kita jarang sekali menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, tapi memang kami sedang merencanakan ke sana. Kemudian juga sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, pembangunan infrastruktur digital melayani yang DILAN, pasti udah banyak yang nanti dicek juga kan, Dilan kan ada juga tuh filmnya Dilan ya. Tapi ini digital melayani ya. Begitu. Reformasi dalam pelayanan publik melalui tadi SPBE ya, sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik, kemudian juga penajaman dan penyederhanaan kelembagaan setelah dilakukan juga sama Pak Jokowi ya kan, peningkatan kualitas SDM aparatur kita. Artinya aparatur juga harus ditingkatkan SDM-nya. Mungkin bisa melihat seperti ini, barangkali nanti bisa bekerja sama juga meningkatkan, mereka juga bisa datang ke sini, kita memberikan edukasi juga kita bersedia. Kemudian reformasi tata kelola di pemerintahan seperti itu. Dan digitalisasi pelayanan transformasi laut juga sangat dibutuhkan ya. Ada beberapa standar yang kita butuhkan karena tadi ya memang Pak Jokowi juga mencanangkan tentang tol laut ya. Jadi karena kami tadi Indonesia ini kan berbentuk kepulauan dan transformasi itu masih sangat
tergantung kepada perjalanan melalui laut. Dan ini kita juga coba memberikan masukan-masukan termasuk standarisasi, konektivitas, dan sebagainya. Dan ini memang kami juga peduli karena digitalisasi pelayaran transformasi laut juga sangat dibutuhkan. Karena saat ini masih sangat mahal. Mungkin nanti bisa dicek semen di Jakarta atau daerah lain, atau di Papua berapa. Sangat tinggi sekali perbedaannya ya. Seperti itu. Kemudian juga ke depan Indonesia perlu gebrakan kebijaksanaan, ya tadi bertransformasi juga, reformasi dan juga transformasi. Kalau kita lihat gambarnya kepompong dan kupu-kupu, memang suatu perubahan ya, benar-benar kita harus berubah. Dan salah satu perubahan itu tentu harus menggunakan teknologi informasi karena sangat membantu sekali seperti itu. Dan ini di sini nawacita untuk Indonesia Emas 2045 bahwa negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, karena memang salah satunya adalah harus sangat dibutuhkan tol laut seperti ini. Mungkin agak banyak ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan karena saya sebagai ketua umum harus memaparkan secara besar nanti poin by poinnya tadi. Pengurus kami ada 50, nanti boleh diundang untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan ini yang sangat positif. Saya rasa mereka kalau udah melihat saya seperti ini mungkin tertarik juga untuk membantu juga, karena kita tadi saya sampaikan harus berkolaborasi. Betul. Kemudian supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi ya. Artinya memang kita banyak mendengar juga, terutama Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kita sering mendengar bahwa penegakan hukum masih sangat berat lah ya, maksudnya masih dalam tanda petik kurang adil berkeadilan. Sampai Pak Mahfud MD juga menyampaikan putusan hakim biasanya harus kita hormati, tapi beliau ada beberapa putusan yang dibilang tidak perlu dihormati, tapi kita terikat. Maksudnya harus mengikuti kan, tapi kita tidak perlu menghormati, apalagi kalau yang memutus ternyata dalam tanda petik hakim-hakim yang maksudnya malah melakukan korupsi yang kita lihat sendiri sampai ditangkap KPK dan divonis dan sebagainya. Tentu ini bagian juga kepedulian kami di Aptiknas, karena tadi saya sampai kuliah hukum lagi karena saya sempat dalam tanda petik benar-benar di penjara tapi dinyatakan tidak bersalah. Itu sebuah perjalanan, tapi kita selalu mengingatkan bahwa supremasi hukum ini, stabilitas hukum ini sangat dibutuhkan karena negara kita adalah negara hukum, dan tentu mereka yang ingin berinvestasi pun sangat membutuhkan kepastian hukum ya. Kemudian generasi muda untuk pertahanan digital Indonesia, bahwa situasi SDM di 2023 masih sangat kurang ya, maksudnya kita ketahui, tapi dengan keberuntungan nih Mas Mizan dan Mbak Tiara bisa ikut, ini sesuatu karena memang sangat tertinggal. Kita bisa melihat kondisinya bahwa nanti saya nggak detilin ya, nanti bisa diambil, nanti dibaca dari zaman penjajahan Jepang dan sebagainya sampai saat ini juga kita masih tertinggal. Kemudian tentang sistem pertahanan keamanan cyber rakyat semesta ini, beberapa waktu yang lalu sempat bersama-sama dengan ini Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang memang lebih khusus menangani tentang digital forensik. Tentu mereka memaparkan juga bagaimana ancaman, bahaya dan sebagainya serangan-serangan cyber, karena pada saat ini kan perang itu bukan perang senjata lagi, udah perangnya perang cyber yang harus kita pahami. Jadi sangat menarik sekali untuk lebih detail. Nanti saya siapkan kalau memang khusus untuk cyber, nanti saya hadirkan yang benar-benar memahami tentang cyber ya. Kemudian skill tentang sesuai supply tenaga kerja tak terserap. Ini berita dari bisnis.com di tanggal 16 Maret 2019, tapi sampai saat ini pun sudah berarti 2020, 2021, 2022, 2023 udah memasuki tahun keempat. Ya kondisinya kurang lebih memang masih seperti ini. Oleh karena itu teman-teman yang di sini yang bisa hadir, bisa melakukan bincang-bincang seperti ini ya beruntung, tapi ditularkan, nggak boleh buat sendiri, artinya harus ditularkan kepada teman-teman yang lain gitu. Nanti kalau bisa hostnya juga gantian, jangan Tiara dan Isan terus, kasihan yang lain ya. Jadi memang sangat belum terserap karena apa yang diajarkan dan apa yang dibutuhkan industrinya itu masih sangat jauh ya kan. Jadi kalau di sini kan beruntung langsung melakukan praktek dan bisa menyerap langsung. Dan fokus permasalahan di lapangan kerja itu banyak ya. Keseriusan jumlah, varian, dan kebutuhan pasar tenaga kerja, kriteria keterampilan sesuai dengan hardware, software, dan operasional sistem, dan sebagainya. Dan ini sangat dibutuhkan, tapi kan kenyataannya belum sampai ke sana. Kami juga melakukan business coach ya kan, untuk
memberikan pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan industrinya. Kemudian tentang standarisasi kami juga ada nih SDM, LSP, SDM TIK, jadi nanti ada pengetahuannya, keterampilan, tentu ada penting sikap kita melakukan vokasi, termasuk saat ini nih kami melakukan vokasi-vokasi kan, jadi bagaimana pemagangan nih, ini pemagangan yang real, maksudnya bukan mengawang-awang, langsung direkam, langsung dipublikasi sehingga orang memahami ya, artinya inilah yang kita perlukan, kita tularkan hal-hal yang positif. Kemudian ini tentang konsep perilaku agar berkarakter positif ya. Jadi mulainya dari mana sih? Dari tadi hatinya kita, pikiran ya kan, iman kita seperti apa. Kemudian kita berpikir kan, mengambil keputusan ya kan, kemudian bersikap, bertutur kata. Bagaimana kita berkata-kata? Kadang-kadang kan yang lain-lain, mohon maaf ya, bicaranya kan sembarangan, mengumpat, menceritakan hal yang negatif, padahal tidak boleh. Dan itu harusnya disiplin dan planning, di planning terus dan take action, kemudian diulang dan diulang sehingga membentuk karakter positif. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang positif ini yang perlu kita tularkan dan supaya orang tahu bahwa ini sangat berpengaruh merubah berkarakter positif, karena kita tidak cukup hanya pandai ya, nanti harus banyak belajar, banyak tahu. Tanya orang tuanya bagaimana sih orang-orang, mohon maaf ya, banyak tuh teman-temannya mungkin yang tadinya waktu di sekolah juara dan sebagainya, tapi kan pada saat di dunia kerja, di dunia usaha, di dunia pekerjaan, di dunia karir, tidak semuanya itu yang selalu misalnya dapat juara, ya semoga mereka juga tetap ya menjadi terunggul, tapi kan kenyataan gitu, karena kita juga membutuhkan karakter-karakter yang positif seperti itu. Dan kemudian lembaga vokasi ini ya, jadi lembaga vokasi solusi jangka pendek dan maupun jangka panjang memang sangat dibutuhkan kegiatan-kegiatan positif untuk memberikan vokasi supaya kita benar-benar menciptakan peluang-peluang yang benar ya. Jadi ini ada chatnya juga, bisa nanti dipelajari, disikapi supaya menjadi sesuatu yang berguna buat teman-teman semua. Kemudian tentang bonus demografi ya, maksudnya memang kita penduduknya kita beruntung nih. Kalau maaf ya, misalnya di Jepang itu kekurangan orangnya kan, karena tadi mereka mungkin ada yang tidak menikah atau menikah tidak mau punya anak, sedangkan di sini banyak bener anaknya, padahal kan mereka dulu kalau banyak anak banyak rezeki. Tergantung kembali kepada kita nanti menyikapinya. Tentu tadi kita harus diisi, dibekali dengan hal-hal yang positif tentang dunia sekarang menuju ke era digital ya. Kemudian juga kalau nanti kita lihat ini ya, Pak Lutfi Ginanjar ya, ini usianya nanti dicek ya. Usianya baru 26 tahun. Jadi kira-kira tadi apa? 21, 22. Iya. Saya 21, 4 atau 5 tahun lagi beliau udah sangat sukses ya. Maksudnya juga dipakai di Alibaba ya untuk ASEAN ya. Maksudnya memang dia sangat cerdas dan mengambil, dan disampaikan juga, beliau disampaikan bahwa butuh skill, bukan hanya teori. Ya sesuai yang kita pelajari sekarang, kita bukan hanya teori, ternyata kan langsung praktek, langsung direkam, langsung dipublikasi, nanti bisa dilihat, oh saya ternyata pada saat wawancara kurangnya ini, kurangnya apa, dan ini kan bisa menumbuhkan, mengasah, dan pada saat kita ingin melakukan kegiatan ini kan perlu persiapan. Meskipun kayaknya, waduh saya belum siap, padahal pasti jalanin ya, bisa berjalan. Tentu ini perlu pembelajaran dan ini perlu ditularkan bahwa banyak juga anak-anak muda yang bisa sukses, ya kita mencontoh lah. Banyak juga yang gagal, ya kita tidak mengambil yang kegagalan seperti itu. Betul. Jadi kalau dari saya menyampaikan, semoga pemaparan ini untuk mengedukasi milenial dengan wawasan kedaulatan NKRI di era Society 4.0 ini bisa bermanfaat. Nanti kita berbincang-bincang, mungkin juga bukan ketemu sekali ini, bukan hanya dengan saya dan nanti dengan teman-teman di kepengurusan Aptiknas yang juga mau berbagi untuk kemajuan dan kesuksesan anak-anak muda di Indonesia, karena anak-anak muda inilah tulang punggung ke depan untuk Indonesia. Mungkin itu dari saya, nanti bisa ditanyakan ya, apa saja yang ingin ditanyakan gitu. Siap. Silakan Mbak Tiara kali mau bertanya. Oke, dari penjelasan panjang tadi yang sudah Bapak jelaskan, bisa bantu dijelaskan sedikit Pak mengenai Aptiknas kembali dan apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Ya, kalau Aptiknas tadi ya saya sampaikan mempunyai 29 DPD dari Aceh sampai Papua. Tadinya perubahan dari Apkomindo yang sejak 91 jadi usianya 32 tahun dan punya 29 DPD. Ini sangat berpotensi. Kegiatan-kegiatannya nanti juga bisa masuk ke websitenya mudah ya.
Aptiknas, www.aptiknas.id, nanti banyak bisa dilihat di situ. Kemudian juga bisa dilihat DPD-nya mana saja yang sudah ada, mungkin DPD yang nggak ada, barangkali ada juga pengusaha-pengusaha yang ingin bergabung di Aptiknas. Dan sampai saat ini saya nggak tahu ke depan, kami tidak memungut biaya ya, maksudnya untuk menjadi anggota. Tentu nanti akan berubah ya, selama ini sepanjang 6 tahun dan saya terpilih kedua, sementara saya tidak memungut biaya. Supaya apa sih, tujuan kami adalah supaya para pengusaha muda maupun yang besar dan kecil bisa bergabung. Karena kalau kita mematok sebuah angka untuk menjadi anggota, mungkin kan ada keterbatasan. Jadi sekarang dari yang usaha masih kecil sekali, dari startup maupun dari pengusaha yang sangat besar, bergabung di Apkomindo, justru disitulah sebuah kekuatan. Jadi meskipun usianya baru, kalau Aptiknas saya baru 6 tahun, tapi kegiatannya sangat banyak sekali, termasuk tadi kami menyelenggarakan tadi Cyber Security Connect, merupakan event terbesar di Indonesia yang berkaitan dengan cyber security. Yang tadi saya sampaikan, Kepala BSSN pun hadir dan menyatakan dukungan yang sangat luar biasa, dan tahun ini akan berulang. Jadi ini sebuah proses yang perlu disampaikan. Jadi tentu harus berbadan hukum ya, bukan saya mau dong jadi anggota. Tentu ada persyaratannya, artinya berbadan hukum, memang berbisnisnya juga di teknologi informasi. Jadi banyak kegiatannya tadi sampai ke desa-desa, dan kami butuh juga berkolaborasi. Yang tadi saya sampaikan, konsep kami adalah menganut pentahelik, itu yang melibatkan banyak pihak, mungkin itu. Oh gitu. Oh tadi ada menarik juga tentang masuk desa itu. Menurut Bapak itu mengapa sih Aptiknas itu peduli internet masuk desa? Ya pertama tadi ya, supaya juga utama juga jangan sampai masyarakat semua berbondong-bondong ke kota besar ya kan. Itu juga salah satu tujuan kami, karena potensi di daerah, di desa itu kan sangat besar, dan kami melihat itu. Dan dengan masuknya internet di desa, bukan hanya internetnya, meskipun tadi ya nanti internet masuk desa sama juga bagaikan pisau bermata dua, karena kalau tidak digunakan dengan baik kan, maaf ya, nanti menggunakannya untuk kekerasan, untuk melihat-lihat film-film pornografi dan sebagainya. Tapi ya tadi harus juga diedukasi orang tuanya, gurunya, kakak-kakak yang lebih besar terhadap adik-adiknya, diberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi informasi secara benar. Karena tadi, namun demikian kembali lagi bahwa desa itu potensinya sangat besar sekali, cuma kan nggak semua orang mau peduli, karena pada saat kita membuka jaringan di desa, tentu ada pro dan kontra, itu pasti. Kemudian juga kan perlu effort dan belum tentu langsung untung. Ada beberapa yang menarik, misalnya handphone. Kadang-kadang ada yang lucu, misalnya ada cerita jok ya, misalnya kok kenapa sih nggak kasih supaya bisa komunikasi dengan orang tua di daerah gitu, katakan kenapa sih nggak ada kok handphone ini kenapa nggak ada pulsanya, kan ada istilah gini, makanya kalau nggak ada sinyal gitu kan. Terus dia bilang, makanya kalau beliin orang tua tuh sekalian sinyalnya. Padahal kan sinyalnya nggak ada, bukan nggak dibeliin, memang nggak ada koneksi internet kan. Dia bilang, makanya kalau beliin orang tua tuh handphone sekalian sinyalnya. Padahal kan sinyalnya di sana nggak ada ya kan. Nah itu kan butuh effort, butuh biaya untuk ke sana ya kan. Butuh yang memang secara nilai ekonomisnya itu belum ada. Tapi padahal potensi lainnya tadi, potensi misalnya hasil bumi, peternakan, perikanannya, pertaniannya kan itu bisa di encourage supaya lebih tinggi. Nah itu harus dimulai, dan kita harus bicara bahwa memang kita butuh untuk peningkatan sumber daya di desa-desa seperti itu. Untuk selanjutnya, apa sih yang Bapak harapkan dari generasi muda supaya bisa kayak mendorong atau mendukung program-program dari Aptiknas ini? Kayak harapan Bapak kepada generasi muda seperti kami, mahasiswa ini, untuk ke depan. Jadi mahasiswa juga saya harapkan mau berperan aktif ya, karena tadi dunia digital itu kan begitu luas ya. Kita bisa, kalau disampaikan banyak pihak bahwa mendapatkan ilmu tadi, meskipun ya saya nggak 100% setuju bahwa tidak perlu kuliah, ijazah itu tidak penting. Menurut saya ya dua-duanya penting ya, karena secara formal kita dibutuhkan. Kalau nggak saya juga nggak kuliah lagi dong, udah umur 61 masa kuliah lagi untuk apa? Memang ada hal-hal yang kita butuhkan secara formal, tapi di sisi lain
kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap teknologi sangat dibutuhkan. Jadi ya generasi muda harus aktif dan ngambil positif, sesuatu yang positif. Misalnya kita melihat sekarang kan banyak nih TikTok apa ya kan bisa menaikkan followernya kita dan sebagainya. Tapi tolonglah mengisi konten-konten itu secara positif seperti hari ini kan, maksudnya kita benar-benar melakukan hal yang positif. Kalau kita hanya mengejar follower terus mencari Ambience. ketenaran padahal dengan cara-cara yang salah, ya nanti dirinya merugikan, tapi bukan hanya dirinya, banyak orang lain, banyak orang yang meniru. Jadi saya berharap ya nanti menjadi duta-duta nih kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini loh yang benar melakukan hal yang positif. Meskipun kita melakukan panjang nggak pendek, yang lain kan yang penting pendek, yang penting mengejar berapa view-nya, padahal bukan ke sana. Jadi anak-anak muda ya bantulah teman-teman yang masih muda ini, karena di tangan Mbak Tiara, Mas Mizan lah yang maksudnya memberikan motivasi terhadap anak-anak generasi muda bahwa ini potensi di bidang digital, meskipun segala sesuatunya bagaikan pedang bermata dua, ya kita ambil sisi positifnya seperti itu. Sangat betul. Nah, dari yang tadi itu kayak mengapa sih Pak generasi muda harus paham tentang pertahanan digital di Indonesia? Ya, itu penting ya, pertahanan digital itu kita ketahui banyak sekali serangan-serangan cyber. Kita nggak tahu, kadang-kadang password pakainya tanggal lahir, ya kan? Atau ya tadi tanggal lahir, ada ulang tahun, atau hari-hari yang mudah ditebak gitu ya. Atau kadang-kadang 1, 2, 3, atau kita nggak pernah mengganti. Padahal itu sangat riskan sekali dan kita harus tahu peduli, dan juga harus menggunakan misalnya software-software antivirus ya yang menjaga data-data kita, terutama misalnya kalau memang kita menjadi orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan, terutama di perbankan. Jadi memang mereka harus dibekali pengetahuan dan juga dilatih dan menggunakan peralatan yang memang bisa mendukung untuk menjaga data-data yang sehingga tidak terjadi kebocoran data dan sebagainya seperti itu. Baik. Dan kami kan dari Cyber Talent ya Pak. Bapak kan tentu sudah sedikit tahu tentang Cyber Talent, kayak gini ya kegiatan kita. Menurut Bapak itu bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kita Cyber Talent gitu? Ya sangat positif ya, karena Aptiknas juga telah melakukan MOU juga dengan Mas Dedi ya. Artinya memang ini sebuah kegiatan yang sangat positif, tapi tidak bisa hanya kita sebutkan, tapi tadi harus dilakukan, harus mengadakan kegiatan seperti ini, kemudian direkam ya kan, dipublikasi sehingga banyak yang lebih tahu, bukan hanya segelintir orang, tapi memang benar-benar dirasakan gitu bahwa ini benar positif loh. Dan saya sangat mendukung, dan tentu saya juga akan membantu ya mempromosikan bahwa ini loh kegiatan yang positif, ini bisa loh dilakukan ini kan, supaya menjadi hal-hal yang bisa berkelanjutan dan berdampak positif terhadap generasi muda kita. Kemudian ini Pak, kita kan selalu mengadakan kegiatan seperti ini di Warkop Digital ya Pak. Dan menurut Bapak itu tentang Warkop Digital bagaimana Pak? Warkop Digital? Ya sangat berpotensi ya, di satu sisi artinya kegiatannya positif, kemudian kan kalau kita melakukan kegiatan kan ada dampak ekonomisnya, ada bentuk bisnisnya, dan ini kan menciptakan peluang usaha ya. Di satu sisi mencerdaskan juga, kemudian dapat peluang usaha, dan kalau kita tebarkan ke berbagai daerah menjadi sebuah kesempatan untuk teman-teman daerah membuka usaha yang mungkin dalam kondisi setelah COVID kan banyak yang jatuh ya. Jadi ini sesuatu yang menarik lah, artinya ada misalnya Warkop Digital, ada kafenya. Tadi saya sampaikan kan bisa bertransaksi digital, ya kan, bisa menjadi tempat berkumpul di sini dan melakukan tadi bukan hanya jualan tapi memberikan edukasi, karena pada saat ini edukasi itu sangat penting. Seperti kita ketahui anggaran pendidikan di Indonesia juga cukup besar sekali dan tinggi sekali, dan ini kita tidak mengambil uang dari negara. Betul. Kita mengadakan sendiri, tapi ya kalau yang magang ini dapat ya support ya, dapat support dari Dikti, Pak. Dapat dari Dikti ya. Ya itu harus dimanfaatkan, dan ini kan langsung menjalin kerjasama dengan industrinya, jadi ketemu. Jadi nanti link and match-nya yang tadi dari tahun 2019 saya kan disampaikan tidak ketemu, kan berasa gitu. Berasa sekali kan kalau tidak ikut ini, nggak tahu mau gimana, kita mau mulai di mana, peralatannya di mana, siapa yang menyediakan peralatan, siapa menyiapkan tempat dan sebagainya. Tapi dengan adanya kolaborasi ini, saya berharap ditularkan, saya berharap juga program ini terus dikembangkan, nggak berhenti
Betul, Pak. di apa Mbak Nggak Tiara berhenti di sama Mizan aja kan, tapi bergulir supaya yang lain juga bergabung terus mendapatkan apa support dari pemerintah, karena ini nyata dan bisa berguna bagi banyak masyarakat seperti itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong dari Warkop Digital itu, apakah Aptiknas sudah bekerja sama dengan Warkop Digital, Pak? Ya sudah, malah kita akan kembangkan terus, beberapa teman-teman juga sudah mulai diinformasi, tapi segala sesuatu itu memang tidak mudah ya, cuman Iya. ada slogan beberapa pihak, mungkin belum saatnya saya sebutkan, tapi apa sulit itu bukan berarti tidak bisa, tapi kan memang nggak mudah ya kan. Misalnya ini kan kesempatan, terus nggak bisa orang langsung dikasih tahu oh ada Warkop Digital terus langsung buka, karena segala sesuatu mereka mesti punya pengalaman dulu juga, mereka harus di training juga, tidak bisa langsung buka langsung bisa berjalan. Segala sesuatu itu harus dirintis. Jadi harus mengenal juga, harus dirintis, harus dicoba, harus ada mentornya, tidak bisa kita serta-merta. Tapi ini kan sebuah perjalanan yang menurut saya bisa menjadi contoh dan bisa berguna untuk ditiru, diduplikasikan. Jadi kesuksesannya menurut saya akan sangat besar sekali karena tadi sudah ada experience-nya seperti itu. Iya, benar. Terus kita ke materi Bapak yang tadi mengenai konsep mengubah perilaku agar berkarakter positif ya Pak. Iya. Itu bisa dibantu jelaskan Pak, bagaimana sih menurut Bapak kayak gitu? Iya, itu salah satu hal yang penting tadi saya sampaikan, nggak semua mahasiswa, anak-anak sekolah, anak-anak yang tadinya menjadi juara mungkin di kelasnya tidak selalu juga berpunyai karir yang baik ya kan, menjadi pengusaha yang sukses dan sebagainya. Bukan saya mengecilkan mereka ya, tapi nanti bisa dipelajari bahwa ternyata memang karakter itu sangat berguna ya, dan bekerja sama, teamwork juga penting, tapi kita bangun dulu. Kalau karakternya nggak baik kan kita nggak mau, misalnya Mbak Tiara perilakunya nggak bagus kan kita nggak nyaman lah, Mas Mizan juga gitu. Jadi ya perilakunya itu harus berlaku positif. Bagaimana sih caranya tadi kan dari hati dan pikiran kita sendiri, dari kemudian kita berperilaku, kita mengeluarkan kata-kata, mungkin WhatsApp kan hati-hati. Kalau dulu kan apa istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang kan jarimu harimaumu juga kan, artinya kalau kita ketik-ketik sembarangan tahu-tahu kena undang-undang ITE dan sebagainya, dan itu memang kita harus jaga. Jadi kembali kita harus dari hati, pikiran, dari perbuatan, dari kata-kata, dan itu harus berulang dan melakukan tadi tindakan action yang benar-benar positif ya, seperti hari ini kita lakukan sesuatu yang positif dan terus ditularkan, dan kita membuat perilaku karakter kita menjadi sesuatu positif, dan itu kita tunjukkan. Kalau kita bilang kita berperilaku karakter positif ya kita mesti lakukan, berbuat, berpikir dari dalam hati ya seperti itu. Jadi itu ya kita jaga, begitu kita ingin melakukan sesuatu kita ingat, wah kita udah menjadi role model loh, kita pernah tampil di sini tahu kelakuannya tidak sesuai yang diharapkan, yang tidak sesuai yang kita ucapkan seperti itu. Ada lagi Mbak? Iya, saya ingin tahu pendapat Bapak tentang bonus demografi Indonesia yang tadi sempat Bapak paparkan juga. Oh iya, kan tadi saya sampaikan juga bahwa mungkin negara lain tidak seberuntung kita, tapi kembali lagi kalau tadi secara sumber daya manusianya kita tidak memberikan edukasi, nanti malah menjadi bukan bonus ya, menjadi beban, kerugian. Jadi hal-hal seperti ini harus kita encourage ya, maksudnya kita juga kasih tahu bahwa ini loh memang ini ada bonusnya, tapi tadi kalau kita juga tidak mau berbagi, kita juga tidak mau memberikan edukasi tentang hal-hal yang positif dan selalu memikirkan khawatir, karena ke depan kan memang tadi ada AI, ada robotik, kan akan tergantikan bidang-bidang pekerjaan yang tapi kan peluang-peluang yang besar tetap ada sepanjang kita juga mau mempelajarinya dan kita mau mengejar ketertinggalan kita, terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang punya kemampuan yang memang bisa mengatasi kendala-kendala ke depannya seperti itu. Baik, kita sudah lumayan panjang ya Pak pembicaraan. Atau cerita kita. Boleh nggak gantian Mbak Tiara atau Mas Mizannya menceritakan bagaimana sih pengalaman sebagai penutup, bahwa apa sih yang dialami selama mengikuti program pemagangan ini, atau tentu dibandingkan sebelum mengikuti atau akhirnya bertemu dengan siapa di antara teman ya kan, terus apa sih yang dirasakan selama mengikuti ini supaya banyak orang mau loh, terus mendorong juga pihak pemerintah mendukung program
ini seperti itu. Boleh diceritakan satu-satu ya sebagai Siap. penutup ya. Mas Dari Mizan saya dulu. dulu, oh boleh. Ke manfaat yang saya terima dari program pemagangan ini tentu sangat banyak ya Pak. Mm-mm. Yang pertama dari saya tidak mengetahui apa-apa tentang Iya. dunia cyber, tentang dunia warkop digital, atau tentang dunia digitalisasi seperti itu. Kini saya bisa hadir di sini dengan yang Bapak seorang ketua Aptiknas ya Pak. Ya. Itu sangat pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Kemudian yang kedua ilmu juga, tentu ilmu bertambah dari saya bagaimana organisasi itu berjalan, bagaimana industri itu berjalan, apa sih yang dibutuhkan organisasi, apa sih yang dibutuhkan industri, kemudian bertemu dengan orang-orang hebat seperti Bapak, ketemu dengan CEO yang sangat hebat Pak Dedi, kemudian ada inisiator yang keren juga Pak Fritz, inisiator Cyber Talent, kemudian bertemu dengan mentor-mentor yang sangat hebat itu, saya berterima kasih kepada Pak Menteri Nadiem Makarim atas programnya yang semoga bisa berhasil dan kedepannya bisa semakin baik. Program MSIB ya Pak, magang studi independen bersertifikat. Tapi saya kebetulan di magang bersertifikat pada Mitra Cybers Global Indonesia dan mendapatkan posisi di Cyber Talent sebagai koordinator. Selamat. Dan itu Pak, pengalaman saya banyak sekali di sini selama kurang lebih 4,5 bulan ini, bertambah sekali ilmu, intuisi, relasi dan sebagainya itu sangat bertambah Pak. Kemudian Mbak Tiara silakan. Silakan Mbak Tiara. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin tadi pemaparan yang lebih panjangnya sudah dijelaskan oleh Mas Mizan. Saya masuk kuliah tahun 2020 di mana pandemi itu masih sangat rawan. Sama sama saya kuliahnya 2020. Jadi kita sebagai mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau mungkin di rumah aja ya Pak kita. Nah, pas saya bergabung di pemagangan ini, tentunya sangat berbeda sekali dan sangat mendapatkan banyak sekali manfaat. Teman-teman yang dari jauh-jauh, teman-teman yang dari beda daerah. Iya. Dan terus yang pastinya juga yang tadi telah disampaikan Mas Mizan, bertemu dengan relasi-relasi yang cukup untuk menambahkan wawasan kepada saya. Gitu. Ya keren ya, jadi saya baca sedikit di mana saat ini diikuti oleh 224 mahasiswa ya. Betul. Dari 114 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam program MSIB ini ya, Magang Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti ya, melalui PT Talent Hub Digital Indonesia atau Cyber Talent. Tentu tadi Mas Mizan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ya. Betul, untuk program ini. Mungkin Mbak Tiara juga bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ya. Artinya Menteri Pendidikan, Mas Menteri nih ya. Betul, Mas Menteri, Mas Nadiem, terima kasih Mas Nadiem, banyak ya, terima kasih atas banget. programnya. Jadi ini program yang sangat positif, tentu akan ditularkan dan bergulir terus, dan kami yakin ini program yang sangat baik dan semoga bisa ditularkan kepada mahasiswa-mahasiswa lain, terutama tadi testimoninya langsung ya dari pelakunya langsung ya, dan merasakan secara langsung dampak yang diperoleh, dan pasti sangat berbeda sekali dibandingkan mereka yang tidak ataupun belum memperoleh kesempatan seperti ini. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Terima kasih dan salam sukses buat kita semua dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.